mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lain tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SD 11 Palangga. Yang ketiga yaitu acara sambutan yang dipentarkan oleh Ketua Komite SD 11 Palangga. Materi selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SD 11 Palangga. Kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Puskesmas Kecamatan Palangga, yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Ihsan Kecamatan Palangga, yang kami hormati Kepala MTS Husnah Kecamatan Palangga, yang kami hormati Ketua Komite SD Negeri 11 Palangga, yang berbahagia orang tua siswa dan siswi SD Negeri 11 Palangga, dan rekan-rekan guru SD Negeri 11 Palangga. Segala puji dan puja marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat hadir berkumpul di ruang yang sangat sederhana ini, di ruang SD Negeri 11 Palangga. Hanya atas kekuatannya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita. Salam dan salawat tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita semua para pengikutnya kaum muslimin dan muslimat. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu, orang tua siswa maupun undangan di SD Negeri 11 Palangga. Tentunya kegiatan atau agenda kita pada hari ini adalah perlu saya sampaikan bahwasanya dalam program pendidikan guru penggerak di angkatan 9 untuk SD Negeri 11 Palangga itu, alhamdulillah calon guru penggerak atas nama Ibu Andi Rina Rahman. Yang ini adalah program pelaksanaan kegiatan, yaitu pemetaan sumber daya atau aset modal yang ada di lingkungan sekolah SD Negeri 11 Palangga. Disampaikan oleh pengajar praktiknya dari Pak Junaid, yang Kepala SMP 54 Konawe Selatan, itu pengajar praktiknya dan fasilitatornya. Bu Andi Rina Rahman, saya juga dapat memaklumi. Jadi bagaimana Bu Andi Rina Rahman membagi waktu untuk bisa berjalan kedua-duanya, tugasnya sebagai seorang guru, dan kami tentu sangat mendukung, teman-teman guru juga yang lain sangat mendukung, dan alhamdulillah orang tua siswa dan para pejabat lingkup setempat dengan kehadirannya di sini, ini juga menunjukkan suatu dukungan penuh kepada calon guru penggerak. Walaupun saya tidak mengecilkan semangat saya, walaupun saya berada di SD yang jauh dari keramaian, jalan masuknya terlihat kurang bagus. Ibu Andi Rina, Pak Kepala Puskesmas, Pak Pimpinan Madrasah, karena saya juga awalnya pertama tidak mengetahui, ternyata pemetaan aset sumber daya di sekolah itu bukan cuma sumber daya manusia atau uang yang ada di sekolah berupa bendahara, dana bos yang ada di sekolah. Ternyata di lingkungan sekolah itu yang merupakan modal sekolah itu ternyata juga modal sosial, modal lingkungan sumber daya alamnya, modal politiknya juga, kemudian modal agama dan budayanya juga. Ternyata itu adalah semua modal yang ada di lingkungan sekolah. Dia juga menyampaikan permohonan maaf tidak bisa bersama kita di sini untuk apa sih sebenarnya aset politik itu. Demikian yang dapat saya sampaikan atas dukungan dan kehadiran Bapak Ibu semuanya melalui kesempatan ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kemudian juga saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat kita semua. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu di tempat ini menjadikan nilai-nilai pahala buat kita
kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah ke acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Komite SDN Sebelas Pelangga kepada Bapak kami senang duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SD 11 Palangga, yang kami hormati Kepala Puskesmas Kecamatan Palangga, yang kami hormati yang mewakili dari Pondok Pesantren Al Ihsan Palangga, dan Kepala Madrasah Sanawiyah Nurul Senap Kecamatan Palangga, serta bapak-bapak, ibu-ibu wali murid yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini masih bisa diberikan kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam mengikuti rapat kegiatan SD ini, yang mana saya sendiri sebenarnya belum memahami secara mendetil, tapi insya Allah sebentar kita akan mendapatkan penjelasan. Yang lebih utama, alhamdulillah, karena Bapak Ibu sempat hadir untuk mengikuti, supaya jangan kita bertanya-tanya apa itu daripada pemanfaatan sumber daya alam, baik lingkungan sosial, potensi lingkungan sekolah itu sendiri bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Saya mohon maaf, saya belum tahu secara mendetil apa. Untuk itu nanti kita akan mendengarkan bersama. Tapi alhamdulillah, suatu kesyukuran kita di SD 11 Palangga ini, yang mana sudah seperti guru penggerak kita di Kecamatan Palangga ini. Di antara sekian SD, alhamdulillah SD 11 Palangga terpilih salah satunya menjadi guru penggerak. Nah, ini yang satu kita patut syukuri, walaupun sebagaimana dikatakan tadi Ibu KS bahwa kita ini tempatnya sangat agak terpencil ya, tapi mutu dan kualitasnya daripada generasi atau anak didik kita ini saya tidak ragukan. Kenapa saya bilang demikian? Sudah sangat aktif sekali bahwa moralitas ataupun kualitas daripada sekolah ini untuk lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 11 Palangga, yaitu Ibu Juharni SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SDN 11 Palangga, dan yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas Kecamatan Palangga, dan juga Kepala MTS Nurul, dan juga yang mewakili Pondok Pesantren Darul Kecamatan Palangga. Yang saya hormati orang tua murid yang sempat hadir, juga Bapak Ibu Guru SDN 11 Palangga, dan juga siswa SDN 11 Palangga. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita hidayah, inayah agar kita bisa berkumpul di tempat
ya sekarang ini guna untuk membahas masalah aset yang ada di SDN 11 Palangga. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sempat hadir di room dan sebentar kita akan bahas masalah aset yang terdapat di sekolah SDN 11 Palangga ini. Sedang menjalani pendidikan guru penggerak di Angkatan 9 Kabupaten Konawe Selatan. Jadi ini adalah bentuk tugas yang ada di program pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Membahas masalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi tujuan rapat kita pada hari ini yaitu untuk membahas, mengidentifikasi secara berkolaborasi bersama warga sekolah tentang aset, kekuatan atau sumber daya yang dimiliki SDN 11 Palangga. Jadi semua bisa memberikan saran, sumbangsi saran atas aset yang dimiliki SDN 11 Palangga. Kenapa? Karena dengan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita ini bisa memanfaatkan modal aset yang ada sehingga dapat menjadi kekuatan yang dapat menunjang pembelajaran atau program yang berdampak pada murid. Ini adalah fasilitator saya, Bapak Arman SPD, beliau Kabupaten Muda. Dan pengajar praktik saya Pak Junaid SPD MSI, dan saya sendiri calon guru Angkatan 9. Sebut ini kita bentuk. Sebelumnya saya selalu berdiskusi dengan Kepala Sekolah SDN 11 Palangga yaitu Ibu Juharni SPD MPD, yang dalam hal ini saya senantiasa berkolaborasi atau berdiskusi terkait hal-hal yang ingin saya laksanakan di program guru penggerak ini, terutama untuk program yang berpihak kepada murid. Ya, baik. Kemudian yang kedua, selain kepala sekolah, saya juga selalu berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang ada di SDN 11 Palangga ini. Pak Ibu guru, saya juga senantiasa berkolaborasi dengan orang tua siswa, kemudian stakeholder yang ada di SDN 11 Palangga, tokoh masyarakat, ketua dan kepala puskesmas. Itu adalah dokumentasi yang sempat saya ambil sebelum kegiatan ini saya laksanakan. Identifikasi beberapa aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah SDN 11 Palangga. Nah, di situ salah satunya yaitu pustakaan, parkiran, kebun sekolah, taman baca, perumahan, lapangan, kemudian ada Chromebook, dan juga ada siswa. Bapak komite bertanya apa itu aksi nyata. Baik, nyata itu adalah bentuk tindakan yang nyata saya kerjakan di sekolah sesuai dengan apa yang saya kumpulkan di dokumen. Jadi itu. Jadi yang di grup saya mempelajari 3 modul. Ada modul 1.1 sampai modul 1.4, 3.1 sampai 3.3. 3.3 yaitu aksi nyata tentang identifikasi aset yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian modal aset. Nah, modal aset itu merupakan alat yang dapat membantu mengenali sumber daya yang menjadi aset di sekolah. Hasil pemetaan modal aset sekolah tersebut nantinya digunakan untuk dasar penyusunan visi misi sekolah yang kemudian dituangkan melalui program-program sekolah. Sebentar saya akan memperkenalkan program sekolah yang saya rancang. Ada modal utama dalam sekolah itu ada 7, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya,
dan modal fisik juga modal lingkungan alam dan modal finansial. Sebentar saya akan jelaskan apa itu modal manusia. Modal manusia itu sumber daya manusia yang berkualitas, merupakan hal penting yang mempengaruhi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Jadi contohnya kepala sekolah, siswa. Kemudian modal sosial adalah aset tersebut juga dapat sebagai bentuk investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, organisasi hidup berdampingan, contohnya adanya kepemimpinan dan kerjasama. Yang ketiga, modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Selain itu dapat bersifat struktural yang menajamkan partisipasi dalam pengambil keputusan. Yang keempat, modal agama dan budaya. Kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas termasuk kelembagaan, tokoh-tokoh yang penting yang berperan langsung dan tak langsung. Kemudian modal fisik. Nah, modal fisik ada dua, yaitu bangunan dan infrastruktur, sarana dan prasarana. Nah, bangunan ini digunakan untuk kelas, lokasi kegiatan pembelajaran, laboratorium, pertemuan atau pelatihan. Sementara itu modal fisik berupa infrastruktur yang seperti mesin, sarana pendukung, pembelajaran hingga alat transportasi. Yang keenam, modal lingkungan alam, yaitu aset potensi yang belum diolah tetapi bernilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam dan kenyamanan hidup di dalamnya, termasuk bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, dan tanah. Dan yang terakhir adalah modal finansial. Nah, modal finansial ini digunakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan sekolah. Itulah tadi yang dimaksud 7 modal atau aset yang ada atau sumber daya alam, khususnya yang ada di SDN 11 Palangga. Sebentar kita akan mengidentifikasi yang mana aset SDN 11 Palangga yang termasuk modal manusia, modal sosial, dan sampai modal finansial. Jadi selanjutnya, nah, saya sudah mencatat sedikit yang termasuk modal manusia. Jadi sebentar mungkin bisa dikoreksi, diberikan sarannya ya. Saya mohon untuk saran, sumbangsi sarannya. Baik, yang pertama modal manusia. Ya, yang pertama itu adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah dengan status PNS sudah sertifikasi dan memiliki sertifikat pengajar praktik dan sekarang menjalani fasilitator di 2 provinsi. Yang kedua, guru yang berjumlah 10 orang, sudah bersertifikasi 3 orang, guru honorer sebanyak 4 orang, dan guru ASN sebanyak 5 orang. Jadi sebenarnya ada tenaga pendidik 1 orang. Kemudian murid berjumlah 99 orang dengan karakter unik, ramah, mudah diarahkan, dan memiliki potensi masing-masing. Yang kelima, orang tua murid. Yang masukkan ke aset modal manusia itu orang tua murid. Dengan pekerjaan heterogen atau yang berbeda-beda seperti pedagang, nelayan, karyawan, petani, dan ASN. Nah, kemudian yang keenam, komite sekolah. Nah, komite sekolah ini selalu mendukung program-program yang dilaksanakan di sekolah, khususnya di SDN 11 Palangga. Yang ketujuh, seorang pengawas yang selalu membimbing, mengawasi, dan memotivasi. Yang kedua, modal sosial. Siapa tahu Bapak Ibu ada masukan sebentar. KKG, kelompok kerja guru, dan ada komunitas belajar SDN 11 Palangga. Selanjutnya yang ketiga adalah modal politik, yaitu pemerintahan kecamatan
desa, dusun, RW, dan RT, puskesmas, kepolisian, karantina, dan kepramukaan. Kemudian modal agama dan budaya, tokoh agama dan komunitas keagamaan remaja masjid dan ustadz, kemudian tokoh budaya dan komunitas kebudayaan, kegiatan yasinan, bersalawat setiap hari Jumat, dan perayaan hari-hari besar keagamaan. Selanjutnya modal fisik, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang operator, ruang kelas, UKS sekolah dan perpustakaan, toilet sekolah, guru dan murid, lapangan upacara, olahraga, tempat parkir, dan Chromebook. Yang keenam, modal lingkungan alam. Ya, lingkungan sekolah yang luas, yang udaranya bersih, kemudian taman atau kebun sekolah yang berada di belakang kelas masing-masing. Dan yang terakhir, modal finansial. Nah, modal finansial di dana BOS dan juga dana sumbangan komite. Itulah tadi penjelasan tentang 7 modal atau 7 aset, modal manusia sampai modal finansial dan aset-aset yang ada di SDN 11 Palangga. Jadi saya mohon untuk saran yang senantiasa diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian yang sempat hadir di acara di rapat kali ini, yaitu tentang berkolaborasi mengidentifikasi aset sekolah atau sumber daya yang nantinya akan menunjang pembelajaran atau program-program sekolah yang ada di SDN 11 Palangga. Juga akan lanjut memperkenalkan, jadi sebentar sesi terakhir hanya saran, sumbang sarannya. Jadi saya juga akan memperkenalkan program yang saya rancang ini akan saya lanjutkan. Jadi program ini tidak akan berhenti pada hari ini saja, pada hari pendidikan guru penggerak saja, tapi saya akan melanjutkan demi kepemimpinan pembelajaran murid yang berpihak kepada murid. Jadi nama programnya yaitu program Keladi. Apa itu Keladi? Keladi adalah kelas digital. Kenapa saya mengambil program Keladi ini? Karena saya melihat dan saya juga memanfaatkan aset yang ada di sekolah ini, salah satunya tadi aset fisik yaitu Chromebook. Nah, di sekolah di SDN 11 Palangga ada Chromebook. Chromebook itu saya manfaatkan untuk saya jadikan program saya ini, saya masukkan ke dalam jenis program intrakurikuler. Jadi di setiap pembelajaran mulai kelas 1 sampai kelas 6, Chromebook itu akan digunakan murid untuk pembelajaran di kelas agar nantinya murid tidak bosan dan cara guru menyampaikan materi itu tidak monoton. Jadi itu alasan kenapa saya mengambil program ini. Saya juga ingin menggunakan Chromebook ini untuk digunakan. Jadi Chromebook ini bukan hanya digunakan pada saat asesmen murid saja, akan tetapi saya ingin Chromebook ini digunakan setiap pembelajaran di kelas. Jadi nanti bagaimana Bapak Ibu guru merancang atau mendesain media pembelajaran itu di Chromebooknya masing-masing, dan juga tersedia paket internet dan jaringan yang kuat. Meskipun jaringan di sekolah ini kurang bagus, tapi kami guru karena ingin melihat anak-anak itu belajar sesuai dengan gaya dan karakter masing-masing, jadi kami berusaha untuk memberikan pembelajaran yang menarik dan selalu berpihak kepada murid. Selain itu juga kami mendapat bantuan finansial dari Ibu Kepala Sekolah untuk membeli data agar kami gunakan di kelas untuk pembelajaran yang berupa pembelajaran digital. Jadi melihat sekarang ini zaman era digital. Murid juga
guru. Mungkin guru juga bisa memanfaatkan pembelajaran itu. Ya, baik. Mungkin ada masukan dari Bapak Kepala Puskesmas Kecamatan Palangga. Dengan ini saya silakan. Banyak hal yang perlu saya berikan masukan, tetapi mungkin nanti disesuaikan dengan kondisi yang ada, yang mana prioritas. Lupa ya, ibu-ibu belum kita salam nih. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada hari ini. Terima kasih, kami sudah dilibatkan untuk berkolaborasi. Saya juga baru tahu bahwa ada seperti ini. Sudah lewat teman-teman saya untuk ini, makanya saya usahakan hadir. Ya, jadi Bapak dan Ibu, hari ini sangat baik sekali untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat kita. Tetapi di sini saya hanya bicara tentang kesehatan. Modal utama kita di kesehatan itu bagaimana anak-anak kita bisa mengikuti pelajaran itu supaya dia sehat. Ya, dia mengikuti dari awal sampai akhir pelajaran, dari hari ke hari, bulan ke bulan sampai dia tamat. Ada beberapa kegiatan yang harus kita masukkan karena ini adalah mengenai mutu dan kualitas. Kalau kita bicara mutu dan kualitas itu cukup tinggi sebenarnya. Melakukan di sana dia berhasil karena apa? Kita bahas dari sumber daya manusianya. Tadi manusianya supaya sehat adalah modal kegiatan penjaringan anak sekolah. Penjaringan anak sekolah ini dilihat kesehatannya dari awal masuk, awal pelajarannya, supaya Bapak dan Ibu tahu kenapa ada penjaringan. Ini jaring banyak petugas kesehatan kita masuk, termasuk dokter umum dan dokter gigi datang ke sekolah untuk melihat. Ya, hanya ini kalau ada masalah kesehatan terpaksa harus dirujuk ke puskesmas. Ini harus diketahui dulu dari penggerak ini. Nanti penggerak ini yang bisa menyebarkan. Ya, ada masalah kesehatan setelah penjaringan anak sekolah. Mungkin pesantren juga bisa dan Rusna. Ya, ini yang harus disampaikan. Kemudian daripada itu saya melihat secara umum adalah aset UKS-nya. Ya, aset UKS itu sangat membantu. Kenapa? Karena apabila ada masalah kesehatan di sekolah, masalah kesehatan yang bisa ditangani oleh sekolah, maka ditangani dulu di sekolah. Kemudian bisa dirujuk ke puskesmas. Ya, dengan adanya UKS berarti harus ada alat dan bahan. Ya. Alat dan bahan termasuk ada ruangan. Kalau ruangan tidak cukup, itu yang harus kita pikirkan bagaimana bisa ada supaya dia bisa jalan. Karena dia ada beberapa kegiatan, misalnya anak kita sebagai dokter kecil. Nah, dokter kecil itulah dokter yang bisa dilakukan di sekolah. Misalnya ada yang luka sementara kerja bakti dan sebagainya, itu nanti teknis kita bicarakan. Kemudian saya lihat lagi di sini adalah aset tadi sudah dikatakan, senang sekali saya lihat itu toiletnya mudah-mudahan bersih, siap air, ya, jadi itu harus terjaga karena dia kalau bersih orang masuk tidak ada yang merasa tidak senang masuk ke dalam, ya. Kalau Bapak dan Ibu yang masuk, makanya saya di puskesmas saya sampaikan bahwa orang masuk ke toilet itu jangan ada merasa jijik, ya. Gitu. Kalau Bapak dan Ibu sudah masuk di bandara dan sebagainya, orang mau situ terus karena bersih, ya, dan sebagainya, atau di hotel-hotel. Kemudian yang selanjutnya imunisasi, supaya Bapak dan Ibu orang tua tidak melarang lagi anaknya untuk imunisasi, karena itu salah satu pencegahan penyakit, ya, pencegahan penyakit agar anak kita ke depan nanti tidak terkena suatu penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Itu. Kemudian yang saya sampaikan lagi, kebersihan, ada tempat cuci tangan. Itu salah satunya lingkungan sehat kita lihat. Kemudian tadi saya bisa masukkan adalah lingkungan hijau. Karena itu ada di lomba sekolah nanti. Kita harus masukkan itu. Nah, kalau kita masuk ke lingkungan bersih, berarti harus ada sampah di kelas,
dan pembuangan sampah sementara dan selanjutnya kemana. Ini mungkin garis-garis besar yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa mengikut sertakan dengan kolaborasi kesehatan, kemudian lingkungan sehat dan bersih. Saya kira itu mungkin masukan yang garis-garis besar yang saya catat. Terima kasih supaya kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Karena saya juga sempat baca, tetapi nanti sini baru saya dengar lebih baik. Dan ini mungkin menjadi masukan bagi saya untuk di puskesmas yang mendukung dari. Jadi ini mungkin yang perlu sampaikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Kepala Sekolah SD 11 Palangga, dan yang kami hormati juga Kepala Komite SD 11 Palangga, dan yang kami hormati juga Kepala MTS Nurul Husna Palangga, dan yang kami hormati juga Kepala Puskesmas, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu sekalian yang alhamdulillah telah hadir di tempat ini, dan semoga kita semua mendapatkan lindungannya Allah. Tidak ada satu hal yang perlu saya sampaikan kecuali bagaimana kita memandang anak-anak ini biar mudah untuk memahami tentang pendidikan. Karena mungkin kalau yang disampaikan tadi sudah Masya Allah lengkap sekali bagaimana memfasilitasi pendidikan untuk anak-anak biar mudah memahami pelajaran. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan, yaitu bagaimana kita antara pengajar dengan wali murid ada kerjasama. Seperti yang disampaikan sama kepala komite tadi, satu hal yang saya sampaikan yaitu bagaimana tentang adab dan akhlak. Ini saja masukan saya tentang adab dan akhlak untuk anak-anak. Karena inti dari ilmu atau pendidikan itu cuma akhlak dan adabnya anak-anak. Itu yang penting. Makanya kenapa dalam sarannya Nabi, adibu auladakum, ajarilah anak-anak kalian sebelum diajarkan pelajaran-pelajaran atau pendidikan. Itu sarannya Nabi, adibu auladakum ala salasin khusulin. Ada 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyikum wa hubbi ahlil baiti wa qiraatil Quran. Yang pertama itu bagaimana menghormati Nabi, cinta sama Nabi. Kemudian yang kedua menghormati keluarga-keluarga Nabi. Baru yang ketiga wa qiraatil Quran, belajarkan Al-Quran. Jadi kesimpulannya bagaimana? Sebelum anak-anak itu diajarkan segala pendidikan, hal yang paling inti itu menghormati orang tua atau menghormati guru-guru. Jadi kita di sini di sekolah yang pertama kali ditanamkan kepada anak-anak itu bagaimana dia menghargai gurunya dulu, atau dia menghormati orang tua. Kemudian ketika anaknya sudah berada di rumah, minta kerjasamanya juga agar orang tua lebih mendidik lagi anaknya. Dan alhamdulillah di setiap sekolah, apalagi sekolah ini, alhamdulillah sudah diterapkan ya pendidikan kepada anak-anak bagaimana cara menghormati lingkungan, menghormati orang tua dan sekitar. Karena memang masalah akhlak dan adab ini itu memang sangat penting dan luar biasa sekali. Jadi kalau mungkin ingin rezekinya ingin lancar di dunia, itu caranya bagaimana dia menjaga adab sama orang tuanya. Itu kalau ingin kelancaran rezeki. Kemudian ingin kelancaran ilmu atau manfaatnya ilmu, bagaimana dia menghormati gurunya. Kemudian kalau ingin dunia dengan akhiratnya lancar, dia menjaga akhlaknya kepada pencipta guru dan orang tuanya. Nah, jadi bagaimana kita sama-sama kerjasama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk sama-sama mendidik anak-anak atau generasi-generasi berikutnya agar semua anak-anak kita ini ke depannya bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan orang tuanya supaya ada perkembangan. Nah, mungkin ini saja masukan dari saya. Lebih dan kurang yang dimaafkan. Ada baik manfaat datang dari Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan dari Pondok Pesantren Yayasan, yang saya hormati Ketua Komite SD Negeri 11 Mudah-mudahan serta
pemanfaatan Aset. aset yang ada di SD 11. Negeri 11 Palangga. Mudah-mudahan dan mudah-mudahan kita sebagai wali murid bisa mendukung dengan baik, karena walaupun tempat belajar anak-anak kita walaupun berada di wilayah yang sangat terpencil, kalau taman atau ke lingkungan belajarnya bagus, mungkin